kita tidak punya usaha. Kalaulah kita punya usaha dan ikhtiar, lalu di mana kalimat yang kita sampaikan la haula wala quwata illa billah itu? Aku tidak punya usaha, aku tidak punya ikhtiar, aku tidak punya daya dan upaya. Itu artinya bahwa kita sebenarnya memang tidak ada usaha dan ikhtiar. Nah sekarang kalau tidak ada kita usaha dan ikhtiar, lalu mana sebenarnya hakikat usaha dan ikhtiar? Yang mana sebenarnya disebut usaha dan ikhtiar itu? Kalau kita tidak punya usaha dan ikhtiar, nyatanya kan kita berbuat ini. Ya, berbuat. Kalau kita tidak punya ikhtiar dan usaha, nggak bisa lah sampai goreng ini di meja ini ya. Kan ada usaha tuh. Ya. Nah, yang dikatakan usaha dan ikhtiar yang sebenarnya nyatanya sifat Allah itu pada diri ini. Mana nyatanya sifat Allah pada diri kita ini? Itulah sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Kalau tidak ada hayat, mana muncul namanya kudrat? Kalau tidak ada kudrat, mana muncul namanya kehendak? Jadi yang dikatakan usaha itu nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang 7 itulah yang dikatakan sebenar-benarnya usaha dan ikhtiar. Nah, kalaulah tidak ada diri kita lagi di situ, tidak ada usaha dan ikhtiar, lalu usaha siapa yang nampak? Ikhtiar siapa yang nampak? Yang nampak itu adalah usaha dan ikhtiar aku, kata Allah. Maka diri kamu itu tempat memandang nyatanya usaha dan ikhtiar aku. Jadi sebenarnya ikhtiar kita tidak ada, yang ada ikhtiar Allah kan gitu Ustaz. Ya. Kita ini adalah corong saja gitu bagi Allah untuk mewujudkan dirinya, menyatakan dirinya gitu Ustaz. Ya. Dan pertanyaan lagi Ustaz, ketika kita sholat itu kan kita menyebut nama Allah Ustaz. Allahu Akbar gitu. Jadi di mana paham kita Ustaz ketika kita mengangkat Allah, memanggil nama Allah tadi itu dalam sholat, betul-betul nampak, kita saksikan betul dia gitu Ustaz. Gimana pahamnya Ustaz? Iya, sebenarnya kalau dibukakan pahamnya tentu dia bertingkat memahaminya. Kenapa? Ada orang mengenal Allah itu tingkatan pahamnya di syariat. Ada orang mengenal Allah itu tingkatannya di tarekat. Ada orang mengenal Allah itu tingkat pahamnya di hakikat. Dan ada orang mengenal Allah itu tingkatannya di ma'rifat. Nah, kalaulah tingkatan pahamnya di syariat, ketika dia takbir, dia hanya mengangkat tangan aja. Yang penting Allah di aras, Allah di langit. Nah, kan begitu. Dia tidak mampu memandang wajahnya Allah dan rupanya Allah. Pokoknya Allah. Allah lah gitu. Itu tingkatan fikih namanya, tingkatan syariat namanya. Apa betul Allah yang diingatnya atau pikirannya? Apa betul Allah yang diibadatinya atau adalah khayalannya? Makanya Allah sindir di dalam bahasa Tuhan itu, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia mengaku menyembah aku, dia mengaku mengingat aku, tapi sayang kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukan aku, tapi adalah akal pikirnya sendiri, perasaannya sendiri, imajinasinya sendiri. Bahkan terang-terangan dibayangkannya lah asma Allah itu tulisan Allah. Dia mengira asma Allah, tulisan Allah itu adalah wasilah untuk bisa mengingat